Waalaikumsalam, Bu Nida. Ya, selamat siang Bu Umi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Nida. Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia. Hari ini nih Bu, saya ingin mengajak ngobrol sama Bu Umi. Kira-kira Bu Umi keberatan tidak Bu? Oh, monggo Bu Nida, silakan. Kebetulan hari ini saya sedang santai kok, Bu. Ya Bu, saya ingin tanya nih Bu, bagaimana perkembangan semangat mengajar Ibu akhir-akhir ini? Oh, iya Bu. Perkembangan semangat belajar saya akhir-akhir ini sepertinya menurun loh, Bu. Jadi kira-kira apa yang membuat semangat belajar Ibu menjadi menurun? Semangat saya menjadi turun mungkin karena saya kurang bisa menghandle siswa kali ya, Bu, ya. Jadi mereka lebih banyak mengobrol, Bu, daripada memperhatikan materi dari saya. Oh, jadi lebih banyak mengobrol. Jadi Iya. apa nih Bu, kira-kira solusi yang akan Ibu ambil dari permasalahan ini nih Bu? Mungkin nanti saya akan segera mengubah metode pembelajaran saya, Bu, dan, mungkin nanti saya akan menambah referensi dari bentuk media lainnya saja deh, Bu, kayaknya, Bu. Lantas nih Bu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dalam metode pembelajaran yang Ibu lakukan? Dan kira-kira nih Bu, apa rencana yang Ibu buat itu nanti benar-benar matang nih Bu? Yang jadi ukuran keberhasilan siswa saya dalam pembelajaran, mereka nanti merasa asik dan senang gitu loh, Bu, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Lalu terdapat peningkatan khususnya di dalam penilaian gitu aja, Bu. Lantas nih Bu ya, kesempatan apa Mhm. yang Ibu sudah miliki sekarang Ibu? Mungkin saya akan belajar dari hal-hal sebelumnya dan akan memperbaiki dari berbagai referensi saja, Bu. Kira-kira nih Bu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Umi sekarang dalam pencapaian tujuan perubahan itu? Mungkin posisi saya sekarang masih berada di angka berapa ya, sekitar 6 kali ya, Bu, ya? Hmm, Kayaknya 6 deh, heeh. Jadi gini, Bu, harapan saya nanti setelah melakukan perubahan ini, saya akan segera mengubah posisi saya ke arah yang paling maksimal gitu aja, Bu, harapannya gitu, mhm. Oke, lantas apa yang menjadi kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Yang menjadi kekuatan saya adalah saya masih memiliki optimis yang selalu menyala gitu, Bu, setiap setiap saat sehingga saya yakin saya harus mampu mengubahnya, seperti itu. Hmm, adakah hambatan yang dapat bisa Ibu ceritakan Bu? Untuk, mengenai hambatan ya, saya kira hambatan yang begitu sulit itu tidak ada, Bu, namun, hanya untuk media pembelajarannya saja, Bu, kelihatannya yang ada di kelas itu kayaknya kurang memadai gitu aja sih, Bu. Kalau begitu kira-kira solusinya itu bagaimana Bu? Solusinya nanti saya akan memanfaatkan media yang ada dengan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi saja deh, Bu, nanti kayaknya, mhm. Hmm, adakah prioritas yang ingin Ibu capai Bu? Oh, tentu kalau bicara masalah prioritas dalam hal ini, saya sangat memprioritaskan perubahan peserta didik saya harus mampu mengikuti pelajaran dengan baik dan pastinya harus menyenangkan, seperti itu, Bu. Oke, kira-kira nih Bu, kapan Ibu mau melakukan perubahan tersebut? Kalau perubahan saya akan melakukannya segera mungkin, Bu. Lalu Iya.
Apa komitmen Ibu dalam melakukan perubahan tersebut? Sudah pastinya dong, saya akan terus berinovasi dalam memperbaiki proses pembelajaran saya gitu, Bu. Hmm. Kemudian Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Yang membantu saya sebenarnya banyak sih ya, Bu, ya. Jadi gini, yang saya rasa yang membantu dalam menjaga komitmen ini sudah tentunya rekan sejawat antar guru mapel bahasa Indonesia gitu ya, Bu. Kebetulan di sini kan guru bahasa Indonesianya banyak gitu, Bu. Karena setiap waktu, saya bisa melakukan kolaborasi dimanapun gitu, Bu, kalau dengan guru-guru, seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali. Semangat ya Bu. Saya yakin Bu ini pasti bisa melakukan perubahan segera mungkin. Iya, iya Bu, saya sangat optimis dalam hal ini. Terima kasih sekali ya Bu, supportnya ya. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu Umi. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Bu Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan merefleksi saya sebagai coach. Di sini yang pertama itu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adalah saya bisa bekerja sama dan berkomunikasi yang baik dengan teman sejawat saya, yakni dalam hal ini Bu Umi sebagai rekan sejawat CKP saya. Yang masih ditingkatkan itu adalah saya masih perlu belajar lagi menjadi coach karena jujur dari segi umur dan pengalaman saya terkadang masih merasa belum mumpuni dalam hal ini. Tetapi saya yakin saya bisa melakukannya. Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present, saya akan mendengarkan secara penuh apa yang dikeluh kesahkan oleh coach. Dalam hal ini adalah Bu Umi. Jadi saya akan mendengarkan aktif. Yang saya lakukan adalah saya akan belajar, dan belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi saya lebih baik lagi, terutama dalam. Iya, terima kasih Bu Nida. Saya juga akan merefleksi ya apa yang saya rasakan pada saat di coaching tadi. Saya merasa sangat nyaman dan senang saya dapat melaksanakan coaching dengan coachee karena dapat membantu untuk berkembang dan menjadi lebih baik di diri saya sendiri ya Bu ya. Kemudian saya juga termotivasi sekali untuk belajar dan meningkatkan diri saya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Nida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bu Umi, apakah Ibu sedang punya waktu luang Bu? Bolehkah saya meminta waktunya untuk sharing? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pembelajaran. Oh, bisa Bu, baik Bu, dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya. Baik Bu, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan tadi dan apa yang kita capai dengan perbincangan kita kali ini coba Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Oh begitu. Kira-kira coba Bu ceritakan apa yang menjadi ganjalan Ibu tentang ketidaknyamanan tadi Bu, coba Bu?
Begini Bu, saya mempunyai pengalaman yang sedikit mengenai penerapan keyakinan kelas tentang kebersihan sekolah, terutama kelas dan lingkungan ya Bu. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan ada rekan guru yang tetap mengajar walaupun di dalam kelas itu masih kotor. Banyak sampah bekas, bungkus makanan berserakan. Saya juga merasa kesulitan Bu dan tidak enak untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan. Iya juga ya. Coba Bu, apa masih ada lagi yang Ibu rasakan? Saya sangat ingin keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah Bu, sehingga sekolah kita akan benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Benar juga ya. Berarti ada 2 permasalahan yang bisa kita simpulkan ya, Bu. Yang pertama, kesulitan dalam menerapkan pada siswa dan ketidakpedulian rekan guru akan kebersihan lingkungan kelas gitu ya, Bu ya? Ya, benar Bu. Kira-kira seperti itu yang saya rasakan sekarang ini. Kalau begitu, mari kita coba bahas satu persatu, Bu. Yang pertama, penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini, coba, Bu? Apa ya Bu? Ini Bu, saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kebersihan lingkungan dan mengajak siswa untuk menerapkannya Bu dalam keseharian, seperti mematuhi tiket kelas, selalu membuang sampah di tempat sampah, menjaga kebersihan, bahkan setelah istirahat dan sebelum pulang sekolah Bu. Oh, iya. Selain itu, apa aksi nyata yang bisa Ibu terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, coba, Bu? Dengan tiket kelas Bu, biasanya ada tiket kelas, itu ada kerja bakti seperti Jumat bersih Bu. Oh, iya, iya, iya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan siswa untuk menjaga kebersihan kelasnya. Kira-kira apa masih ada rencana lain yang bisa dilakukan pada waktu dekat? Rencana saya paling yang pertama mengadakan sosialisasi dulu ya Bu, dengan rekan guru sejawat. Oh, seperti denda seperti itu gimana, Bu? Bisa? Ya, itu juga bisa mungkin ya Bu. Ya. Coba, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua teman guru Bu, tetap semangat untuk menerapkan kebersihan sekolah ini. Wah, bagus sekali Ibu. Ya bagus Ibu, saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Iya. Ya, baik. Saya akan merefleksi kegiatan tadi ya, kegiatan coaching tadi. Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kolaborasi atau saling bertukar pikiran. Oci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga cukup mampu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan agar Koci cukup kritis dalam menjawab. Kemudian sebelum saya melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk
menenangkan pikiran dan Terus fokus saya nih. pada apa yang saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari kucing dan bagaimana saya dapat membantu Link kucing dari akun mencapai saya, akun tujuan Fadil tersebut. secara sistem ya, Kemudian bukan dari saya Secara akan sistem mencoba nanti akan untuk terkirim ke meningkatkan saya. kemampuan saya untuk mengajukan Tasirun, pertanyaan punya yang Pak lebih Tasirun. Nanti tajam kalau lagi ya, dan kalau, mendorong kucing bisa untuk nanti langsung kalau berpikir sudah lebih turun nanti saya kritis setting lagi. untuk bisa Silakan kalau belum saya kita dengar silakan. waktunya Sudah saya selesai nih. serahkan ke Bu Nida untuk Oke. merefleksi kembali apa yang Alhamdulillah. dirasakan. Silakan Bu Untuk Nida. teman-teman ya. Nah, umpan balik dari saya sebagai coach itu ada Ini yang room 1, room 6 kata salut matikan ya. dan bisa Jangan tertarik tetap aja di situ menyelesaikan apa-apa. permasalahan Jenengan yang saya alami. Saya juga termotivasi sama ini. Terima kasih ya Bu Umi. Nanti Iya, saya ngabari sama-sama teman-teman. Bu Nida. Teman-teman yang sudah selesai bisa masuk ke ruang Assalamualaikum utama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan ke ruang utama yang sudah selesai.